diisi. Tetapi saya mau buat orasi dan saya minta teman-teman media semua untuk ada di depan. Terlebih Humas Polda NTT. Jika ada, dengarkan ini baik-baik dan sampaikan kepada Bapak Kapolda NTT yang baru. Mana dia? Teruntuk Bapak Kapolda NTT. Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur yang kami hormati. Selamat datang di Kota Karang, Nusa yang dulu dikenal sebagai Nusa terindah toleransi, Nusa tempat ternyaman bagi semua anak bangsa yang datang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Maaf, kami baru bisa menyapa Bapak meski tak saling berjabat. Di bulan Desember 2021, Bapak pasti sudah tahu atau dengar dari anak buah Bapak bahwa kami datang di Mapolda untuk bertemu dengan Kapolda, membawa kegundahan yang sudah lama membeku di sanubari kami. Tetapi waktu itu Kapolda Lotaria Latif tak mau diganggu. Mungkin sedang mengemas barang-barangnya untuk meninggalkan kota ini. Kami makluminya, Pak. Meski kami harus kembali dengan wajah muram sambil mengerut dada kecewa. Tanggal 10 Januari 2022, kami datang lagi membawa keluh yang sama dari rakyat Nusa yang kini sepertinya telah menjadi Nusa tidak tentram, Nusa tanah terkutuk, terkutuk oleh karena nyawa manusia tak lagi ada harganya. Nusa di mana harga diri tak lagi berarti, yang harkat dan martabat kemanusiaannya diinjak-injak serta hak-haknya dicabik-cabik di depan hukum yang semakin tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Sayang, di saat itu lagi-lagi kami harus kembali dengan air mata terurai karena Bapak tidak mau bertemu. Bapak Kapolda, sejak kepergian Lotaria Latif, Kapolda yang dulu menyiram cuka di atas luka kami sempat bernapas lega setelah mendengar kalau Bapak akan menggantikan posisinya. Kami bernapas lega, setidaknya karena kami sempat mengikuti rekam jejak Bapak di KPK. Sejak saat itu, kami pun sangat berharap kehadiran Bapak mampu mengangkat beban berat, mencabut duri yang telah tertancap di dalam hati kami dan merapatkan luka menganga di dada kami. Tetapi ternyata hingga saat ini Bapak belum memberikan harapan apa-apa. Ketika kami datang, Bapak mengurung diri di ruangan di gedung mewah yang dibangun di atas keringat dan darah rakyat yang berjuang. Sementara di depan gerbang istanamu, kau pasang aparat yang berdiri gagah mengadang mata rakyat dengan wajah penuh amarah seperti tembaga yang dibalut bara api yang siap membakar musuh. Kami pun dikawal bagai penjahat. Hei, kami ini bukan musuh aparat. Kami adalah orang-orang yang telah dianggap keparat karena menuntut keadilan. Kami adalah rakyat yang dianggap membangkang karena meminta hak-hak kami dilindungi. Bapak Kapolda yang kami hormati, selagi kami masih menaruh rasa hormat kepada Bapak, sebelum kami benar-benar kehilangan kepercayaan pada institusi Polri, mohon jelaskan kepada kami, apa alasan sehingga kau begitu susah untuk bertemu dengan rakyatmu, rakyat yang telah meletakkan kepercayaannya penuh di atas pundakmu. Apakah seorang Kapolda memang tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan rakyat, hanya boleh melayani para pejabat untuk duduk
mereka bahkan di tengah-tengah kesibukan mereka masih sempat-sempatnya membaca pesan dari rakyat. Apa istimewanya jabatan Kapoldamu itu? Apakah image seorang Kapolda itu lebih mahal dari seorang presiden dan Kapolri di negeri ini? Tolong kau jelaskan. Apa bedanya Bapak dengan Filokaria Rakit itu? Mengapa semangat reformasi birokrasi yang sedang digencari dan wacanakan oleh Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak kau terapkan di NTT? Mengapa? Apakah ada orang-orang besar, orang-orang berpengaruh yang ikut bermain dalam kasus ini sehingga Bapak takut kalau karir Bapak dipotong jika Bapak bersikap jujur? Bapak Kapolda yang kami hormati, jangan pernah merendahkan kewibawaan negara dan institusi Polri yang begitu besar dan terhormat ini dengan meletakkannya di bawah telapak kaki para penjahat-penjahat itu. Bila memang di dalam kasus kematian Astrid dan Lael ini ada orang-orang berpengaruh yang mengendalikan kewenangan Bapak, Bapak harus tahu di ruangan kerja Bapak yang megah itu, pada dinding-dinding dan sudut-sudutnya ada gemuruh suara tangisan rakyat yang mencari keadilan. Yang pada pintu dan jendelanya ada bayangan tetesan keringat, air mata, dan darah orang-orang yang tertimpa bencana kemanusiaan, yang nyawanya dihabisi dengan cara keji, yang saban hari keluarganya datang berdiri keluh di depan istana Bapak menagih keadilan. Dan kau harus ingat baik-baik Bapak Kapolda, sewaktu air mata dan darah itu akan berubah, sewaktu air mata dan darah itu akan berubah menjadi gelombang bencana bagi siapa saja yang melindungi para pejabat yang melindungi para penjahat yang telah mencabut nyawa saudara dan anak kami Astrid dan Lael. Dan kau harus ingat baik-baik Bapak Kapolda, sewaktu air mata dan darah itu akan berubah menjadi gelombang bencana bagi siapa saja yang melindungi para penjahat yang telah mencabut nyawa saudara dan anak kami Astrid dan Lael. Bapak baru kemarin melalui pertemuan virtual, Bapak Kapolri mengarahkan agar semua Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek harus bertemu dengan masyarakat untuk berdialog. Apakah Bapak juga ikut dalam pertemuan itu? Kalau Bapak tidak siap bertemu rakyat, untuk apa? Untuk apa Bapak menerima jabatan Kapolda NTT kalau toh ujung-ujungnya hanya untuk memantau rakyat dari layar kaca? Sementara atasanmu mengharapkanmu berdialog dengan rakyat. Bapak Kapolda yang kami hormati, sudah 4 kali kami datang mengetuk pintu istanamu. Kami ingin menggugah nuranimu sebagai seorang bapak yang punya istri dan anak di rumah, yang kelak menjadi kakek untuk cucu-cucumu, bahwa di depan gerbang tempat kau mengemban tanggung jawab sebagai penegak hukum dan keadilan ada orang tua, ibu-ibu, dan bapak-bapak yang saban hari meratapi kepergian anak dan cucu mereka, yang sampai saat ini mereka tidak pernah tidur dengan nyenyak, tidak dapat menikmati makanan dan minuman seperti biasanya, yang tak lagi tahu bagaimana caranya melemparkan senyum dan tawa gurau. Semua indera mereka telah dipenuhi dengan ratapan dan jeritan anak cucu mereka, Astrid Manafe dan Lael Macabe, yang sudah dikalang tanah, yang nyawanya dihilangkan dengan cara begitu keji, lalu dikuburkan dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Bapak Kapolda yang kami hormati, dengan penuh harap kami keluarga dan masyarakat NTT memohon kepada Bapak agar mulai hari ini untuk keluarlah dan temui kalau rakyatmu datang meminta keadilan, khusus untuk kasus
kau tegakkan. Astrid dan Lael juga kami yakin akan berdoa dari dalam tanah, memohon kepada Tuhan agar engkau dan keluarga serta anak cucumu selalu diberikan rahmat kebaikan. Jika tidak, maka kami dan seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur akan mengutuk keras semua orang yang terlibat dalam kasus ini. Kami akan datang dan meminta kepada leluhur kami di tanah yang penuh keramat ini agar dengan caranya sendiri membalas semua kejahatan yang dengan sengaja dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam kasus ini sesuai dengan perannya masing-masing. Sebelum saya menutup orasi ini, saya meminta semua kita yang ada di tempat ini atau yang ada di sekitar lingkungan ini dan yang ada di rumah yang sedang menyaksikan acara hari ini untuk bersama kita hening sejenak, menundukkan kepala. Astrid dan Lael, dengarkan ini baik-baik. Kami tahu bahwa ragamu telah membusuk dan menyatu dengan tanah yang kami injak ini. Tetapi sebagai orang timur yang beradab dan berbudaya, kami yakin dan percaya bahwa kalian tidak tidur. Bahwa saat ini juga jiwa dan rohmu sedang bersama kami di sini, ikut serta dalam perjuangan ini dan akan tidur tenang di Firdaus Tuhanmu setelah memastikan semuanya selesai dengan adil. Astrid dan Lael, dengarkan ini sekali lagi. Kami juga yakin sejak nyawamu direnggut paksa, gemuruh teriakan, jeritan dan tangisanmu menggema ke seluruh dunia. Karena itu, saat ini kami meminta apabila dunia tak lagi adil, dunia tak lagi mampu menegakkan keadilan, perjuangan ini tak lagi dihargai oleh mereka yang dipercayakan konstitusi untuk mengemban tanggung jawab dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kami meminta kalian harus berjuang dengan cara kalian sendiri. Rapatkanlah mulutmu ke telinga semua orang yang kamu tahu ada di dalam kasus ini. Di telinga suami, istri, anak dan cucu-cucu mereka. Menangislah dan menjeritlah di telinga mereka. Dan diamlah sampai benar-benar mulut mereka berkata jujur dan keadilan benar-benar ditegakkan. Bahagia di surga Astrid dan Lael. Doakanlah semua orang yang sedang berjuang untuk keadilan di bumi Flowamora yang tercinta ini. Amin. Oke, baik, terima kasih banyak.